buah iman yang selanjutnya adalah mendapat rezeki yang baik. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat umur hingga di pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang tidak sempurna ini semoga semuanya disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Insyaallah kalau kita sering membacakan sholawat untuk beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita pantas mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi tauhid kita yang berhubungan dengan tauhid. Karena tauhid itu pada hakikatnya adalah mengesahkan Allah, mengemani rukun iman yang 6, namun pengembangannya yang dinamakan iman, ada pengembangannya yaitu buah iman. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyebutkan buah iman yang selanjutnya. Kalau kemarin itu tentang orang-orang yang beriman akan dimudahkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan kebenaran atau jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan buah iman yang selanjutnya adalah mendapat rezeki yang baik. Jadi buah iman yang selanjutnya mendapat rezeki yang baik. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mengalir rezeki kepada kita semuanya, termasuk kepada negeri ini. Namun ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah kembalikan dari kejahatan atau kefasikan yang kita lakukan itu dengan kembalian dalam bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96, ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard." Seandainya penduduk negeri ini di Indonesia, maksudnya negeri mana saja, karena ayat Al-Quran ini turunnya umum. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dan barokahnya dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah. Tapi ketika kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian dan balasan atas keingkaran yang mereka lakukan. Terhadap pribadi masing-masing, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keimanan yang kita lakukan itu insya Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita semuanya. Jemaah salat subuh yang berbahagia, memang pintu rezeki itu dalam sebuah hadis disampaikan dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebenarnya ketika kita dilahirkan ke atas muka bumi ini dengan melalui proses bahwa kita 40 hari
dari setetes air mani selama 40 hari. Nutfah, setetes air mani. 40 hari dalam kandungan ibu kita. Kemudian 40 hari kemudian jadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian jadi segumpal daging. Dan selanjutnya fakasawnal insana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan khalqan akhar, makhluk yang lain yaitu janin. Nah, ketika itu pada usia 120 hari sebenarnya kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita, tentang ketentuan ajal kita, termasuk juga tentang nasib kita baik dan buruknya, dan termasuk rezeki kita. Namun demikian, Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan beberapa pengamalan agar rezeki kita mengalir. Karena itu qada Allah sudah ditentukan, tapi takdir Allah belum ditakdirkan terjadi. Oleh karena itu, kita wajib berusaha. Dan Rasul menyampaikan kepada kita beberapa hal. Kata Rasul, kalau kalian ingin mengamalkan beberapa hal ini, insya Allah rezeki kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata kuncinya, beriman dulu. Kita semuanya alhamdulillah sudah beriman. Tinggal lagi mari kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar rezeki kita terus mengalir. Karena Rasul mengatakan kepada kita pintu rezeki itu banyak. Tapi ada 3 hal yang boleh kamu amalkan setiap hari agar rezeki kita terus mengalir dan banyak, dan akan turun dari langit dan akan keluar dari bumi. Yang pertama kata Rasul, menghidupkan sholat duha. Menghidupkan sholat duha. Artinya itu mengerjakan sholat duha. Sholat duha itu sholat ketika naik matahari, mulai dari jam 7.15 sampai masuk zuhur sebelum 15 menit sebelum masuk zuhur. Artinya jam 12, kalau zuhur sekarang agak ke ujung sampai jam 12.18 menit, jam 12 masih boleh melaksanakan sholat duha. Tapi sebagusnya sebelum zuhur. Namun dalam ketentuannya 15 menit setelah naik matahari dan 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Maksimalnya 8 rakaat. Dalam pendapat lain maksimalnya 12 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Nah, kerjakan sholat duha. 2 rakaat. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat duha kata Rasul, karena dalam Rasul bersabda bahwa kita ini memiliki 360 sendi tubuh kita nih. Nah dihitung, coba hitung. 360. Banyaknya sendi. Dan setiap sendi itu harus bersedekah. Nah bersedekah itu, kita ini setiap pagi sudah bersedekah. Apa kata Rasul? Tasbih kalian itu adalah sedekah. Seperti kita sholat berjamaah, setelah sholat kita membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada hakikatnya kita sudah bersedekah sebanyak 33 kali. Nah, bersedekah kita dengan subhanallah. Kemudian kita membaca tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kita juga bersedekah atas nama sendi-sendi kita sebanyak 360 itu. Kemudian kita juga membaca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita juga membaca tahlil. Itu juga sedekah untuk tubuh kita. Kemudian membacakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hakikatnya kita juga bersedekah. Yang selanjutnya kita juga bersedekah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar menyeru kepada kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran. Sebatas kapasitas kita. Kita punya kapasitas apa? Kalau kita seorang ayah, anak-anak kita seru kepada kebaikan.
Kalau ternyata dia belum sholat subuh, suruh dia sholat subuh. Kalau dia sudah sholat subuh, suruh dia sholat sunat lagi. Sholat duha nak, belajar kau 2 rakaat setiap hari. Begitu mencegah kemungkaran. Kalau ada hal yang kurang bagus terjadi di depan mata kita, kita cegah dengan kemungkaran itu. Jangan kita biarkan saja atau ada ketidakpedulian kita. Nah, semacam ini termasuk kategorinya adalah bersedekah. Jadi membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca tahlil, membaca takbir, kemudian selanjutnya amar ma'ruf nahi munkar, itu juga bersedekah untuk sendi-sendi kita sebanyak 360. Tapi kata Rasul, seandainya kamu tidak melakukan itu, cukuplah kamu dengan melakukan solat sunat 2 rakaat, yaitu solat duha. Allahu Akbar. Besar pahalanya, dapat hikmahnya. Insya Allah orang-orang yang melakukan solat duha, maka dia akan terhindar dari kemiskinan. Miskin artinya relatif, artinya dia tidak pernah akan kekurangan. Walaupun dalam takdirnya tidak harus menjadi orang kaya raya, tapi dalam hal rezeki dia tidak akan kekurangan. Artinya kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Setelah naik matahari, bisa saja jam 8, jam 9, jam 10, mana yang sempat. Kalau mau merutinkannya atau mengistiqomahkannya, kalau tidak sanggup 8 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Sholli sunata duha raka'ataini sunatan lillahi ta'ala. Aku sholat duha 2 rakaat karena Allah. Kalau tidak sanggup 4, kalau tidak sanggup 8, atau tidak sanggup 12. Minimal kita sudah memulainya dengan 2 rakaat saja. Asal istiqomah, istimrar, terus menerus. Jangan berhenti. Insya Allah rezeki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan terhindar dari kemiskinan, dan kita juga sudah bersedekah untuk sendi-sendi kita sebanyak 360 sendi. Bayangkan, selesai dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha. Nah, tapi kata kuncinya, walau anna ahlal qura amanu, beriman. Kalau kita tidak beriman, sama saja. Kemudian membaca zikir. Nah, membaca zikir setiap hari. Ada yang zikir dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 100 kali, maka dia akan terhindar dari kemiskinan, selamat dari azab kubur, terbuka pintu-pintu surga, dan akan diberikan rezeki yang halalan thayyibah. Zikirnya itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin astaghfirullahal azim. Jadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca 100 kali. Bagusnya itu sudah sholat subuh jadi, atau antara iqamah sholat subuh boleh. Jadi sudah azan, antara iqamah dia boleh dibaca. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca, ditulis bahasa Indonesia jadi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah yang maha mulia, maha benar, dan maha nyata. Kalau kita mengamalkan itu, insya Allah, kata Rasul, pertama, kita akan diselamatkan dari azab kubur, dari dahsyatnya kubur. Kita akan selamat dari dahsyatnya kubur, aman dari kemiskinan. Yang ketiga, akan terbuka pintu rezeki kepada kita semuanya. Cuman kita ini lebahnya ilmu. Lebahnya. Tapi yang belum banyak tuh ngamalnya belum banyak. Sebab ilmu ini walaupun banyak tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila sajari. Jadi ilmu itu walaupun banyak, amalannya 0, sama seperti pohon tidak kata buah. Artinya tidak manfaat.
Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama seperti pohon tidak kate buah. Apa maksudnya pohon tidak ada buah? Pohon yang tidak ada buah itu hampir tidak ada manfaatnya. Hampir. Ujung-ujung tebang wong bae jadi kayu. Atau dia mati lapuk sendiri. Tidak ada gunanya. Tapi kalau pohon ada buahnya, wah. Sekarang musim duku dan musim durian. Bawa duku dan bawa durian itu bukan lagi bersihnya. Tebas, dibersihkan, dipotong rapi, dibuat pondok pula tempat orang tidur. Itu manfaatnya orang yang punya ilmu dimanfaatkan, diamalkan. Jadi kita lah tahu ilmunya. Kata Rasul, sholatlah duha 2 rakaat. Tapi kita tidak sholat. Kata Rasul, banyaklah membaca zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tapi kita tidak perlu nak ngamalkannya. Tidak juga. Harus kita amalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kalau tidak diamalkan, bohong. Tidak akan menjadi sesuatu yang berarti kalau ilmu tidak diamalkan. Zikir, setiap sudah sholat, diamalkan. Karena itu akan memberikan cahaya dalam alam kubur kita. Ini yang kedua kata Rasul. Banyak-banyaklah zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga, dan juga harus sering membaca. Yang sering kita baca, yang saya sebutkan dulu pernah saya sampaikan adalah al-baqiyatus sholihat menurut para pendapat para ulama adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Boleh ditambah yang itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Jadi ada 3. Sering-sering membaca itu. Dibaca kalau dalam anjuran hadis Rasul, kata Rasul, dibaca itu setelah azan sebelum iqamah. Bacanya itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Berapa kali bacanya? 100 kali. Jadi kalau kita datangnya lebih awal setelah azan, makanya setelah azan subuh itu di samping memang kita menunggu jamaah, ada kesempatan untuk berzikir, membaca astaghfirullah, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Boleh pakai jari, boleh bawa tasbih. Cuman kalau malu nanti dikata orang lain jadi kiai besar ni, enggak usah bawa tasbih. Cukup pakai tangan. Kadang-kadang kita ni bawa tasbih, ada yang ngomong pula, alah jadi kiai besar ni beliau tu. Kemana-mana bawa tasbih. Kalau malu model itu, cukup pakai jari. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullahal azim. Baca itu. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan, insya Allah rezeki kita terus mengalir. Walaupun banyak kunci-kunci surga yang lain, kunci-kunci rezeki yang lainnya. Ini beberapa hal yang diajarkan Rasul. Pertama, sholat duha lah 2 rakaat. Di samping bersedekah untuk sendi-sendi kita sebanyak 360 itu, kita juga akan membuka pintu rezeki kepada kita semuanya. Kemudian banyak-banyaklah berzikir, membaca la ilaha illa al-haq al-malikul haqqul mubin. Kemudian juga membaca tasbih yang berikut ini yang saya sampaikan tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanal azim astaghfirullahal azim. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Kalau dari hadis Rasul yang saya sampaikan tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, memang ketika kita sudah berusia 120 hari dalam kandungan, rezekinya sudah ditentukan Allah. Itu kata Allah ditentukan itu dalam Al-Quran dikatakan di Lauhil Mahfuz sudah ada ketentuannya.
Namun demikian, karena kita manusia biasa, kita wajib berusaha. Nah, jadi dalam Al-Quran pintu rezeki itu banyak Bapak Ibu. Banyak, tidak usah takut. Kalau saya urai-uraikan pintu rezeki itu ada 8 pintu rezeki. Jadi ke-8 ini ada yang dapat galau di 8 pintu ini. Ada yang dapat siko atau duo. Jadi 8 pintu rezeki ini insya Allah mengalir kepada kita semuanya. Dengan catatan tadi, walau anna ahlal qura amanu. Lah Ustaz, ngapa yang orang-orang yang tidak beriman itu banyak rezekinya? Itu kategorinya lain. Ini khusus kepada orang-orang Islam yang harus beriman. Untuk orang-orang yang tidak seagama dengan kita, wallahu alam, bisa saja karena rahman Allah itu diberikan Allah kepada seluruh manusia. Selagi dia makhluk Tuhan, apalagi manusia, dia berusaha, insya Allah dapat rezekinya karena dijamin oleh Allah. Jadi pintu rezeki menurut Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan rezeki yang Allah sudah tebarkan kepada kita semuanya ada 8. Ada 8 macam. 8 macam ini ada yang 8-8-nya ada galau dengan dia. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Nah, pintu rezeki yang pertama. Pintu rezeki yang pertama itu adalah pintu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, ini dapat galau gitu. Baik dia muslim maupun dia tidak muslim, baik dia manusia maupun tumbuh-tumbuhan maupun binatang, semuanya dapat. Karena ini rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk Allah yang bernyawa di atas muka bumi ini, makhluk Allah yang bernyawa di atas muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah, jadi ada rezekinya masing-masing. Kalau kita manusia kenapa nak takut? Binatang saja tidak takut. Burung saja perutnya kosong pagi-pagi. Mana ada dia nyimpan makanan dalam kulkas burung? Kati tidak nyimpan makanan dalam kulkas. Nak beli gorengan tidak kati orang jual gorengan burung. Tapi dia masih makan. Pergi perut kosong, balik perutnya kenyang. Burung. Nah kita punya tangan, punya kaki, punya suara, punya mulut untuk bercerita. Jadi ini pintu rezeki yang pertama, rezeki yang sudah dijamin. Tidak usah takut tidak makan. Ini kadang-kadang sedih kita. Ada satu keluarga bunuh diri. 1 istri dan 4 orang anak. Dimulai dari anaknya dulu dikasihnya racun. Karena dia takut nanti anaknya tidak bisa makan. Padahal jangan takut. Karena dia tidak punya iman lah maka jadi seperti ini. Kalau dia punya iman dan dia pernah belajar tentang Al-Quran, tentang pintu rezeki yang sudah ditebarkan oleh Allah, yakin tidak akan bunuh diri. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk yang di bumi ini yang punya nyawa, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia punya nyawa, maka rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil hati. Ini kadang-kadang kita nak bunuh diri gara-gara kelihatan miskin. Tidak usah. Ada rezeki dari Allah. Yang rezeki itu umumnya seluruh kita akan dapat karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang ini dapat galau gitu karena kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat galau ini. Yakin sajalah itu. Jangan berputus asa, jangan kecil hati, jangan pesimis.
bahwa kita ada rezekinya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan manja juga, mentang-mentang ada rezeki sudah dijamin tidak mau berusaha. Dia malah berusaha. Kata ceramah Ustaz Yunus pagi tadi, kitanya punya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tak mungkin mati tidak makan. Mana juga kita lah berjalan, anak pingsan, pecah kelaparan, pasti ada yang nak ngajak makan. Jangan seperti itu. Kita berusaha keluar rumah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau dia melaksanakan ibadah, rukuk, sujud kepada Allah, bertebaranlah di atas muka bumi ini, cari karunia Allah. Tak boleh diam duduk. Karena mengandalkan bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak juga. Kemudian yang kedua, pintu rezeki yang kedua, ada rezeki yang tidak terduga. Tak terduga-duga. Ada rezeki yang tidak terduga. Saron yang rupanya nyari rezekinya, tahu-tahu, sini dulu sebentar. Kau nak lokak tak? Apa dia? Kau nak ikut aku nyari kayu tak? Ada nak beli kayu. 100 batang. Sebatang itu dia bayarnya 25.000. Tak panjang tak, kira-kira 2,5 meter lah. Ayolah. Ayo jadi, terus tidak diduga-duga. Banyak Bapak Ibu rezeki yang tidak diduga-duga. Cuman ada catatannya. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat 283, "Wa may yattaqillah." Catatannya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makharaja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Nah, itu kata kuncinya. Pertama, may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertakwa dulu. Apa perintah Allah kerjakan, apa larangan Allah tinggalkan. Nah, kalau mengevaluasi diri kita nih, apa yang diperintah Allah tidak dikerjakan, apa yang dilarang Allah dikerjakan. Nah, sudah, tidak termasuk orang bertakwa. Yang termasuk dapat rezeki yang tak terduga-duga ini dalam Al-Quran disebutkan, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu orang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapat rezeki dari yang tidak diduga-duga dengan catatan bertakwa. Man kita maksiat, ahli maksiat kepada Allah, tak dapat yang rezeki tak diduga-duga ini. Maksiat, maling. Ada juga kalau rezeki-rezeki yang diberi Allah itu, barangkali dia galak gawe dak keruan. Dia tu ustaz, berduitnya dia tu semenjak jadi bandar narkoba. Bisa saja berduitnya itu dari bandar narkoba. Dalam artian itu cuma sekedar persekot dari Allah saja. Diberikan kesempatan, lajulah, carilah duit dari yang haram. Ambillah kau. Cuman itu cuma sekedar hadiahku bayarlah di dunia. Kelak kau akan dapat balasan di akhirat. Siksaku amatlah pedih. Ada yang juga maling, nodong, boleh juga duitnya. Tapi dia akan mendapatkan azab dari Allah. Istidrat yang pertama itu. Solat tidak, tapi gawainya tidak keruan, tapi rezekinya banyak. Tapi dia diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembiaran melaksanakan pekerjaan jahat dan tetap dapat rezeki, tapi kelak mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak usah sedih lihat orang, dia tuh sembahyang tidak ke masjid jarang, rezekinya banyak. Kita yang setiap hari ke masjid kalau macam tapi rezekinya serak. Jangan takut. Karena barangkali cuma sekedar persekot untuk orang-orang yang jauh dari Allah itu, memang rezekinya banyak, tapi kelak dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jalan rezeki itu yang pertama, ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada rezeki yang datang karena tidak diduga-duga. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kata kuncinya. Dengan catatan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Man tidak bertakwa tidak dapat rezeki dari yang tidak diduga-duga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada pintu rezeki itu yang datang dari anak. Yang 1, 2 ini barangkali kita dapat semuanya. Rezeki yang sudah dijamin, rezeki karena bertakwa, rezeki tak diduga-duga. Insya Allah kita dapat galau. Kenapa? Kita ni orang bertakwa, lah rajin nian ibadatnya. Setiap pagi ikut kegiatan pengajian subuh, solat ke masjidnya rajin, tidak melaksanakan dosa kepada Allah yang besar. Kalaupun yang kecil ada kita lakukan, kita segera bertobat, insya Allah keduanya dapat. Yang ketiga, rezeki karena anak. Nah, kita agak susah, tapi anak kita jadi orang berduit, beriman dan bertakwa, kita dapat imbas rezekinya. Selalu dikirim tiap bulan 1 juta, 2 juta. Kita tinggal berdua baik dikirim 2 juta, woi lapang rasanya. Ini yang diberikan karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kebenaran Allah tidak titipkan anaknya, boleh mengangkat anak dari anak saudaranya, boleh. Itu juga akan mendatangkan rezeki untuknya. Jadi anak itu membawa rezeki. Tapi orang-orang kadang-kadang membunuh anaknya. Ya Allah, teganya dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31, Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kamu tuh jangan membunuh anak kamu karena takut miskin, takut tak makan, takut mati, takut segala macam. Nahnu narzukum, kami yang menjadi rezeki itu, bukan kamu. Wa iyyakum, kamu juga kami berikan rezeki. Ini kita ngapa kata Rasul? Rasul itu paling senang, paling sayang, paling suka kepada orang-orang yang banyak anaknya. Nah kita dilantak program pemerintah cukup 2 anak saja, haju 2 tulah anak. Mana yang berani lebih dari 4 main hari? Alah dikit ni yang ngonapan. Coba kita nurut anak-anak bapak kita dulu. 13, 17, 16, 11. Ini ada 3 kok. Kau usia berapa? 4. Aku 4 juga. Dia uri 3 cuma. Masih bagus ada Bambang, enggak berani dia. 5 kan? 5 ada Bambang. 5. Ini 2. Pak Haji Bambang, Pak Haji Abu Ujang, 2 anak ya. Padahal kata Rasul, saya tuh paling suka dengan hambaku yang banyak anaknya. Ngapa nak takut memberi rezeki? Siapa yang beri rezekinya? Allah. Pak Tabrani 2 anaknya. 3. Tang si kok tu buat rumah di Merasi, yang si kok tu buat rumah di Kelingi, 2 baik gitu. Nah, nasi Malang. Coba menanak 13. Woi. Kapan sedekah ngumpul no, ngundang wong lain dikit baik lah penuh buat anak cucu gitu. Apa kata Al-Qur'an? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada dulur kami itu di dusun. Aku balik dengan bini aku, diomongnya. Awas ya, masuk-masuk KB. Ini marahinnya orang rumah aku. Masuk KB itu sama dengan membunuh anak. Kata dia. Aku ngomong dengan orang rumah aku. Dek juga bukan membunuh anak. Kalau membunuh itu sesuatu yang lah hidup. Tapi KB itu menjarak kelahiran. Tapi bibi aku itu keras, pendapat lamo, pendapat orang lamo. Pokoknya yang namanya KB itu tidak boleh katanya, haram. Waduh jago. Padahal KB itu sudah ditarjikan oleh majelis ulama, boleh itu tuh. Tapi bibi aku tidak setuju dia. Maka anaknya 11. Banyak nian.
Aku dah galak nyebut nama bibitnya tu, kayak kamu nyarinya pula. Sebelah anaknya. Kita ni Pak Asri cuman beraninya 4 ada Pak Asri, berani 4 ikut Pak Asri. Sama dengan aku berani 4 juga. Itu bewang rumah kita lah malu punya anak. Dia malu punya anaknya. Kebal bol punya anak terus. Padahal punya anak tu bagus sih, banyak rezekinya. Nahnu narzukuhum wa iyyahum. Kami yang wa iyyakum, kami memberi rezeki anak-anak kamu tu dan kami juga memberi rezeki kepada kamu. Jadi bercerita-cerita dengan orang-orang yang sudah menikahkan anaknya, dia tu PNS, laki bini, rezekinya banyak nih pas anaknya masih sekolah. Nah, uji kita ngomong dia, "Wah, kamu tu lapang sekarang. Nyekolah anak ada lagi. Anak-anak lah sekolah lah dem jadi galau lah begawe galau, lapang. Apa katanya? Dem lah. Ngato lapang-lapang, ngapo mak ini hari tambah sulit hidup kami ni. Anak lah sekolah galau, lah dem selesai galau, lah begawe galau, kami rezeki kami semakin sulit. Lah dak ada lagi rezekinya. Dulu rezeki kita ngapo kita banyak rezeki dari anak kita. Ini takut anak banyak. Mulai sekarang yang masih muda ni lah tua galau, mana nak boleh anak lagi. Pak Rozi, berapa Pak Rozi anaknya? 5. Tapi dengan metode yang berbeda. Pak Rozi itu banyak anaknya 5, cuman bininya 3. Kalau aku bini 3 berarti 12 anak aku. Bapak Ibu hadirin, itu jalan rezeki. Jadi baru 3 jalan rezeki yang kita sampaikan pagi ini. Pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah takut, kita ada rezeki yang dijamin. Yang kedua, rezeki min haitsu la yahtasib. Selagi kita beriman dan bertakwa, ada rezeki yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, rezeki dari anak. Mudah-mudahan kita semuanya buah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa kita menuju rezeki yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali tambahan ilmu di pagi hari ini. Amin. Mudah-mudahan ini kita amalkan. Sebab ilmu ini kalau tidak diamalkan sama cak pohon tidak katik buahnya, tidak katik gunanya. Jadi sedikit aku ceritakan mengamalkan ilmu. Kami ini waktu di pesantren banyak ilmu diajar guru, tapi tidak katik yang diamalkan. Ilmu gadis tidak diamalkan. Ada ilmu gadis. Cara ngirim surat baik untuk betino ahdo diajarnya. Seperti surat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepada Balkis. Itu ada suratnya. Nah, suratnya itu tertulis dalam Al-Quran. Nah, kalau diamalkan betino dem nanggung buat surat itu. Cuma tidak ku amalkan, takut banyak ego yang galak dengan aku. Nah, ilmu yang saya terpaksa mengamalkannya itu nutup darah ketika luka. Nah, itu ada ilmunya. Aku tidak pernah kuamalkan. Rupanya waktu terkejut, ketakutan, uang berdarah banyak, teringat dengan ilmu yang diajarkan guru. Diamalkan ternyata alhamdulillah nian. Walaupun dia tidak tertutup nian, tapi tertutup lukanya dan tidak berdarah lagi, keluar darah dikit-dikit. Rupanya kalau ilmu diamalkan tuh banyak barokahnya. Jadi kata ustaz kami, kamu tuh anak-anak kalau nanti ada yang luka, bacakan ayat tabbat yadah. Jadi kita semuanya boleh. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Baca 3 kali. Kelingking ibu jari jempol ini letakkan ke langit-langit. Ini diajarkan ustaz. Nak coba lagi. Mendak kati pagi-pagi ini suruh ada yang luka di rumah tu. Coba. Tabbat yada abi lahabi wa tab. 3 kali. Nah, ini jempol kiri, jangan jempol kanan. Jempol kiri letakkan ke langit-langit. Agak lama, tekankan ke lukanya. Insya Allah mampat darahnya. Tapi bukan luka tusuk pisau, luka yang kira-kira tampak dikit. Kalau dia kecil, luka tusuk pisau dia tembus, tidak baca lagi nak nahan. Tapi insya Allah saya sudah dalam keadaan betul-betul tidak ada yang ingin meminta bantuan kepada siapa waktu itu. Saya panik, akhirnya saya coba ilmu itu. Alhamdulillah ternyata makbul. Makanya kata Rasulullah itu memang ilmu itu harus diamalkan, dicoba. Apa yang disuruh baca, dibaca. Insya Allah jadi ilmu barokah dan jadi wiridan kita dalam setiap kejadian. Insya Allah.
Ini saja barangkali tambahan ilmu pagi hari ini, moga barokah semua kita selalu diberi Allah kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Diberikan rezeki yang halalan thayyiban wasi'an katsiratan, amin. Anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang sudah berkeluarga semoga diberikan rezeki yang banyak, halal, luas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anak kita belum punya pekerjaan, semoga Allah beri pekerjaan sesuai dengan harapan dia dan doa kita semuanya. Anak-anak kita yang belum diberi keturunan, yang sudah berkeluarga, semoga diberikan keturunan. Yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang belajar, semoga dituntun Allah di jalan yang benar, dan kelak akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ala haziniya wa bikulinatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli ashir. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli ashir. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli ashir fil hayati dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.